Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di channel Neri Andi Live. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu materi, yaitu jenis kind of text, ya. Materi tentang apakah itu, kita akan bahas tuntas ya di sini ya. Jadi kalian nanti kalau kalian punya pertanyaan silakan kalian ajukan aja di kolom komentar saya ya. Oke, what's about the material today? Oke, materi hari ini itu sangat sederhana yaitu tentang jenis-jenis tag atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan kind of text. Oke, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah descriptive text. Oke, teman-teman. Oke, para pendengar semuanya ya. Anak-anakku juga kalau dari SMP Negeri 50 dan juga untuk semua viewers YouTube saya, kita akan bahas mengenai descriptive text. Oke, descriptive text ini saya tulis sendiri ya, by Neri Andi Setiawan. Untuk yang belum kenal, perkenalkan dulu ya. Nah, my name is Neri Andi Setiawan. You can call me Neri. Biasanya sih kalau murid saya itu manggil saya itu Mr. Neri biasanya. Oke, oke langsung aja kita akan bahas mengenai what is descriptive text. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai descriptive text. Sebenarnya apa sih makna, apa sih meaning of descriptive text? Oke, oke, look at my slide. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Oke, artinya apa ya? Kok bahasa Inggrisnya banyak sekali nih. Oke, teman, oke semuanya, oke teman-teman, nggak usah khawatir ya. Akan saya bahas kita pelan-pelan ya. Kita belajar bahasa Inggris di sini pelan-pelan ya. Descriptive text. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Itu artinya seperti ini loh ya, para viewers. Descriptive text adalah sebuah teks which says yang mengatakan what a person or a thing is like, yang mengatakan, yang mengartikan apakah seseorang itu atau itu barang itu seperti apa. Jadi descriptive text ini pada dasarnya adalah describe about a person, about thing ya. Jadi descriptive text itu ya sebenarnya adalah menjelaskan mengenai suatu barang, suatu orang, suatu benda ya yang di sekeliling kita. Jadi nanti di descriptive text itu isinya semuanya itu nanti itu tentang penggambaran aja. Jadi semuanya itu menggambarkan tentang seseorang. Misalnya seseorang itu badannya seperti apa, kurus, gendut dan sebagainya ya. So descriptive text I think is a simple text. It's kind of the simple text. I think you can learn it directly and also simple. Ya, jadi kalian tuh bisa nanti mempelajari descriptive text itu dengan simple ya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang nggak ngerti? Ada yang nggak ngerti? Oke, kalau nggak ngerti kita lanjutkan lagi ya di slide selanjutnya. Sudah paham kan? Sudah paham kan? Atau masih belum paham? Do you understand? Do you understand? Do you still confused? Masih bingung? Sudah ngerti? Kalau belum ngerti, kita lanjut lagi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai function. Oke, function of descriptive text. What is the function of descriptive text? Okay, in my slide I have write down the function of the descriptive text. Jadi apa sih sebenarnya fungsi daripada descriptive text itu? Oke ya, saya baca dulu ya. Saya baca ya, disimak lo ya. The function of descriptive text is purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Ya, artinya apa Pak? Gak ngepak, Pak paham aku loh Pak. Oke, tak jelaskan. Oke, jadi the function of the descriptive text is to describe, untuk menjelaskan, reveal a particular person, untuk lebih menggambarkan seseorang, particular person, place, or thing, menggambarkan seseorang, tempat atau barang itu lebih khusus. Jadi fungsinya daripada descriptive itu ya adalah fungsinya adalah untuk lebih menggambarkan sebuah karakter, sebuah orang, sebuah tempat atau sebuah benda itu untuk menjadi lebih detail ya, lebih detail. Jadi misalnya kalau kalian menggambarkan orang ya, misalnya she is fat, dia itu gemuk. She is thin, dia itu kurus. She has long hair, dia itu punya rambut yang panjang. She is have curly hair, dia itu punya rambut keriting, ya. Jadi seperti itu ya. Oke ya, masih lanjutkan? Masih pengen lanjutkan? Oke. Next, we are talking about generic structure.
descriptive text. Apa sih artinya generic structure descriptive text itu? Saya nggak tahu loh apa ya. Oke, tenang aja, nggak usah khawatir ya. Generic structure descriptive text adalah sebuah structure atau susunan daripada sebuah descriptive text ya. Jadi kalau kita nulis surat aja loh, ada pembuka, isi, sama penutup. Jadi otomatis kalau kita membuat sebuah teks dalam bahasa Inggris itu harus ada susunannya, nggak boleh sembarangan, nggak boleh ngawur ya. Show what is the generic structure in descriptive text. Okay, the first is identification and the second is description. Oke, kita akan bahas ya dua-duanya. Apa sih artinya identification? Apa sih artinya descriptive text? Oke, saya baca dulu ya. I read it before I explain to you all. Identification. Identification is identifying the phenomenon to be described. And the second, description. Describing the phenomenon in the part, qualities, or and characteristic. Oke, kita akan bahas ya pelan-pelan. Pelan-pelan kok, nggak usah pelan-pelan loh. Ya. Identification. Identifying the phenomenon to be described. Itu artinya bahasa Indonesia adalah, jadi kita mengidentifikasi masalah atau permasalahan untuk kita gambarkan ya. Jadi misalnya kalian itu membuat sebuah descriptive text, kemudian di sana kalian itu menulis misalnya my school. Jadi identification-nya adalah my school. Jadi teksmu nanti, descriptive text-mu nanti itu harus berisi mengenai sekolahmu, my school ya. Next, description. Description describing the phenomenon in the part, qualities, or and characteristic. Artinya apa ya? Artinya apa ya? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu ya. Kalau nanti tahu, tulis ya di kolom komentar di channel YouTube saya ya. Description describe the phenomenon in part, qualities, or and characteristic. Artinya apa ya bahasa Indonesianya? Itu artinya penggambaran sebuah peristiwa ke dalam bentuk bagian, ke dalam bentuk kuantitas, qualities atau mutu. Dan juga untuk karakteristiknya atau karakternya. Jadi seperti apa ya? Jadi misalnya kita lanjutkan lagi dari yang my class tadi. Jadi kalian nanti itu harus menerangkan. Misalnya, I have a class. My class is a very clean. There are no garbage in the class. Jadi misalnya seperti itu. Jadi misalnya kelasku itu sangat bersih. Dan di sana tidak ada sampah. Banyak sekali gambar-gambar di kelasku. Meja dan kursinya tertata rapi. Lah, itu termasuk dalam description. Jadi itu penggambarannya adalah dalam penggambaran, yaitu penggambaran description. Oke? Sudah mulai mengerti? Kalau nggak paham, lanjut ya. Kalau nggak paham, didengar lagi ya. Ini kita bahas generic structure of descriptive text lo ya. Oke, paham kan? Oke, paham ya? Lanjut ya. Are you tired? Kalian sudah capek? Are you busy? Kalian masih sibuk? Do you want to continue? Atau kalian pengen continue? Kita lanjutkan. Oke, yang pengen lanjut kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Nggak usah khawatir lo ya. Oke, open your mind. Oke, keep up your spirit. Oke ya, kita lanjut ya. Bisa kan? Kita lanjutkan. Oke, kalian sudah capek? Belum kan? Oke. Sekarang kita coba bahas dengan gaya yang formal ya. Gaya formal juga ya. Oke. Language feature of descriptive text. Okay, there are something that you will be used to understand about the language feature of descriptive text. Okay, I have the 4 items. The first is specific participant. Next, the use of adjective. 3, the use of simple present tense. And the part action verb. Walala, Pak, apa sih arti ini? Orang ngerti, Pak? Okay. Next, we will talking about the first, second, third, and fourth. Ya, apa sih artinya? Oke, kita lanjutkan ya. Language feature of descriptive text. Apa sih artinya language feature of descriptive text? Language feature of descriptive itu sebenarnya adalah susunan daripada bahasa yang kita gunakan dalam descriptive text. Oke, di sana itu ada 4. The first, specific participant. Maksudnya adalah dia itu menggunakan objek yang tentu, jadi tidak umum dan unik ya. Contohnya misalnya my house atau rumahku. Number 2, the use of adjective to clarify the noun. For example, beautiful beach. Jadi di sini tuh dia itu menggunakan
bagian yaitu menggunakan adjective to clarify the noun. For example, beautiful beach ya. Nomor 3 itu yaitu the use of simple present tense. Apa itu? Yaitu tensesnya semuanya di descriptive text itu menggunakan rata-rata itu menggunakan simple present tense. Oke, untuk mengenai simple present tense akan saya ulas di video saya selanjutnya ya. Kamu bisa nanti ngeklik ya videonya. Jadi kalau simple present tense itu adalah tenses yang paling sederhana. Subject plus verb one, biasanya ada s atau es ya. Kalau subjeknya she, he, it. Masih ingat kan? Masih ingat kan? Oke, number 4, using action verb. Apa itu action verb? Yaitu kata kerja yang melakukan tindakan. Misalnya run, sleep. Jadi nanti semua 4 komponen ini from specific participant. Second, the use of adjective. Number 3, the use of simple present tense. And last, number 4, action verb should include in your descriptive text. Jadi maksudnya apa? Jadi semua item 4 ini harus masuk ke dalam cerita kamu atau karangan kamu, yaitu descriptive text. Tidak boleh salah satu ini hilang. Kalau hilang nanti nggak bagus. Oke ya, paham ya? Bisa lanjut ya. Kalau masih bingung, silakan komentar aja di kolom komentar ya. Wih, sulit kan? Enggak kan? Sulit apa enggak? Ayo, sulit apa enggak? Difficult or not? Difficult or easy? Wih, sulit apa enggak ya? Sulit apa enggak ya? Saya rasa sih gampang sih. Gampang kok. Iya kan? Gampang kan? Lanjut kan? Lanjut kan? Kayak pasti lanjut. Oke, next. Selanjutnya ya, kita akan bahas mengenai the purpose of descriptive text. Oke. I have two purpose. Okay, I have two purpose of descriptive text. The first, to describe person, thing, or place in specific. Ya, artinya apa? Jadi fungsi daripada descriptive text itu adalah untuk mendeskripsikan mengenai seseorang, barang atau benda atau tempat dalam sesuatu yang lebih khusus, in specific. Okay, number 2, to describe a particular person, thing, or place, ya, untuk menjelaskan mengenai seorang lebih khusus, benda atau barang atau tempat lebih khusus ya. Sebenarnya number 1 dan number 2 itu sama sih sebenarnya. Cuma Pak Neri ulang aja biar kalian itu nggak lupa. Not forgettable ya. Jadi tujuan dari descriptive itu sama sebenarnya, yaitu tujuannya adalah untuk describe person, thing, or place in specific ya. Jadi diingat-ingat. Jadi kalau purpose of descriptive text, the function is to describe person, thing, or place in specific. Kamu boleh bolak-balik ya. Kalau misalnya particular person, thing, or place itu kamu bolak-balik nggak apa-apa. Itu ya. Mudah kan? Karena ini kok bahasa Inggris tuh mudah. English is easy. Mudah kan? Lanjutkan. Lanjut. Very nice, very good. Oke, kita lanjut ya. Very nice, very good. Lanjut. Oke, now we are talking about the example. Wah, ini jelas banyak ini ya. Jadi kalian harus please listen carefully ya. Please watch carefully. Oke. Oke. I have the example. The title is about my friend new house. Oke ya. I will read again. Saya akan bacakan dulu ya sebelum nanti kita akan bahas seperti apa sih bentuk daripada descriptive text itu. Oke ya, saya akan baca dulu ya. My friend's new house, new sauce. Yeah, my friend's new sauce. I have a close friend. She is beautiful, attractive, and trendy. She always wants to be a trend center of the day. She always pays much attention on her appearance. Recently, she bought a new stylish footlegs from Blowy Shoes product. This shoes really matches on her. Oke, itu yang paragraf pertama. Next, paragraf kedua. Her new Blowy's woman shoes are wonderful. When she are working on that shoes, all her friends, including me, watch and admire that she has the most suitable shoes on her physical appearance. The style, bright color, and a brand represent her as much a woman of the day. She really has perfect appearance. She is really mad on the shoes. She said that she product cover all genders. The Blowy's men's shoes
are as elegant as she has. The product provides varieties of choice. Ballet, casual, boots, athletic shoes are designed in attractive way. The product are international trademark and become the hottest trend. Oke ya, kalian nanti bisa ya, kalian nanti bisa membaca dan saya harap kalian semua itu bisa membaca seperti saya ya. Jadi the function of English you can communicate to other people. Artinya jadi fungsi dari bahasa Inggris itu sebenarnya ya, nggak cuma kalian bisa mengerjakan soal-soal lo ya, tetapi kamu juga harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, back to our discussion about the example of descriptive text ya. Di situ kan judulnya adalah My Friend Yosos. Itu kan artinya adalah sepatu baru dari temanku kan. Dan itu sudah jelas kan di sana adalah descriptive text. Jadi nanti isinya itu paragraf pertama itu isinya mengenai yang tadi kan, mengenai yang awal tadi kan, ya. Jadi itu mengenai pengenalan dulu ya. Pengenalan dulu dari apa sih dari sepatu dari my friend-nya itu akan dijelaskan di paragraf yang pertama ya. Itu yang mainnya kan. Kemudian yang paragraf kedua itu adalah menjelaskan bagian-bagiannya itu lebih detail. Jadi description-nya ya. Jadi kamu bisa lihat di paragraf yang pertama kan, saya punya seorang teman baik. Dia itu cantik, atraktif, dan sangat trendy. Dia selalu ingin menjadi trend center atau pusat perhatian dalam sehari. Dia selalu menghabiskan banyak perhatian dari penampilannya. Baru-baru ini dia membeli sebuah sepatu baru, ya, sepatu baru ya. Dari Blowish Shoes ya, sepatunya itu sangat cocok dengan dia. Nah itu kan pertama kan overview-nya, jadi deskripsi pertamanya ya. Yang kedua itu akan menjelaskan lebih detail bagian-bagiannya dari sepatu temannya yang baru itu. Sepatu yang dari Blowish-nya itu sangat luar biasa. Ketika dia berjalan dengan sepatu itu, semua temannya termasuk saya melihat ya, me watch and admire, melihatnya dan mengagumi bahwa itu adalah sepatu yang paling cocok buat dia ya. Gayanya bright color, warnanya yang cerah, dan mereknya memperkenalkan atau merefleksikan dia adalah seseorang wanita yang paling pintar atau yang pintar di hari itu. Dia punya penampilan yang sangat sempurna. She have perfect appearance. Dia itu sangat senang pada sepatunya ya. Dia berkata kalau produknya itu bisa digunakan untuk semua jenis kelamin, genders. Ya, sepatu yang mereknya Blowish itu sangat elegan ya ketika dia pakai. Produknya itu menyediakan banyak varietas atau banyak macam-macam ya. Ballet, casual, boot, athletic shoes itu ada desain untuk hal-hal yang menarik. Produk itu adalah merupakan merek internasional dan sekarang menjadi brand yang paling hangat-hangatnya atau brand yang lagi booming ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian belajar bahasa Inggris ya, kalian nggak usah khawatir untuk nggak tahu artinya. Pak, saya nggak tahu artinya. Pak, saya belum bisa. Pak, saya nggak mau bahasa Inggris. Pak, bahasa Inggris sulit. Oke, hilangkan semuanya itu ya. Itu nggak baik ya. Itu salah semuanya, oke? Please erase all of the mind about this, oke? Jadi kalau kamu belajar bahasa Inggris, mulai dari hal yang simple ya. Trying, and trying. Ya, oke? Oke, itu adalah example ya dari saya ya. Itu adalah example-nya. Jadi kalian pelajari ini. Kalau ada pertanyaan silakan tanya saya ya. Oke? Mudah kan? Bahasa Inggris mudah kan? Mudah kan? Pasti mudah. Oke kan? Mudah kan? Oke, sudah bisa kan? Oke, sip. I give you 2 thumb. Oke, saya berikan kalian 2 jempol loh ya. Kalian pintar semua loh kan? Bisa kan? Bisa kan? English is easy. Oke, good. Nice. Oke semuanya, sebelum kalian mengakhiri pelajaran dari saya ya untuk hari ini ya, sebelum kalian mengakhiri pelajaran dari saya punya beberapa pertanyaan, 5 question about descriptive text
yaitu teksnya yang tentang tadi kan, tentang shoes tadi ya. Jadi saya harap kalian mengerjakan tugas ini ya. Nggak usah kalian khawatir, Pak, saya nggak bisa, Pak, saya nggak bisa mengerjakannya, nggak usah khawatir. Kalian pasti bisa dan semuanya pasti bisa ya. Oke, saya akan mengulas sedikit aja mengenai pertanyaannya ya. The number one adalah translate text above into Indonesian language. Jadi nomor satu itu kalian transitkan dalam bahasa Inggris ya. Number two, what is the title of the text? Kalian pasti tahu kan jawabannya apa, itu mudah banget kan. Number three, what is the characteristic of the writer friend? Sudah ada semua kan di sana. What is the writer friend's both? Apa yang dibeli oleh temannya dari penulis. Number five, what was the physical appearance of the writer friend's house? Ya, semua pertanyaan ini from all of the question that I given to you, I think the answer is on the text. Jadi semua pertanyaannya adalah jawabannya itu sudah ada di teks yang tadi saya kirimkan ke kalian. Oke, untuk lebih mengasah kemampuan kalian, please do the exercise. Oke, yang terakhir dari saya ya, jangan lupa kalau kalian masih punya, if you have still difficulties, please write down on the my comment ya, on the my YouTube channel. Please give me comment, please give me like, please give me a view. Oke? Bisa mengerti kan? Bisa mengerti kan? Bisa mengerti kan? Oke, bisa mengerti kan? Oke, thank you so much for your attention. I hope you always study hard to get more, your English ability can be improved. Okay, thank you so much for your attention.